Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Sadatuna al-kurama wal a'izza, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh lan pinispuh, para ustad dan segenap jamaah salat maghrib dan isya ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, di malam hari ini cuacanya lumayan enak. Cuacanya syahdu dan sendu. Alhamdulillah. Artinya Allah masih menurunkan hujan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga langkah kita di sini juga dicatat sebagai langkah kita beramal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah menuntun kita dengan syariat yang Allah berikan ini, sehingga kita semuanya mampu menjalani kehidupan dunia ini dalam keadaan yaitu selamat, diharapkan selamat fid dunya wal akhirah, dan sampai dikatakan wa udkhilal jannata faqad faz, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan itulah tanda-tanda kita orang yang sukses. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita harus yakini itu, Pak, karena kita ini memang berasal dari Bani Adam. Dari apa, Pak? Bani Adam. Karena dulu kita teringat, kita pernah belajar di sekolah itu, guru kita menjelaskan percaya dengan teorinya Charles Darwin, namanya teori evolusi. Manusia berasal dari kera. Ben Charles Darwin aja yang dari kera. Kalau kita Bani Adam. Dan insya Allah Bani Adam itu tugasnya sebumi. Tugasnya itu sebumi, Pak. Banyak tugasnya, tapi umur kita terbatas. Mudah-mudahan kita bisa melakukan tugas di muka bumi ini sebagaimana yang Allah amanahkan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita menjadi khalifah yang mengatur, menjaga, dan juga menjadi orang-orang yang memiliki peran yang besar di bumi ini. Mudah-mudahan kita orang-orang yang bertakwa, itulah orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, yaitu di dalam Al-Quran sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang arti terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti kalau kalimat ini kita lihat, kalau ada sebenar-benarnya takwa, berarti ada kelompok yang beriman tapi imannya masih belum benar. Atau lisannya ngomong beriman tapi hatinya belum beriman. Atau hatinya beriman tapi amal perbuatannya tidak mencerminkan iman. Makanya harus qaulan wa fi'lan, perkataan dan perbuatannya itu harus haqqa tuqatih, benar-benar iman, benar-benar bertakwa. Nah, saya ambilkan di sini min alamatil muttaqin. Wa hadza disebutkan
Khamsun hunna min alamatil muttaqin. Ada 5, ini qala sahabat, ini maqalah sahabat Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu an mengatakan, khamsun hunna min alamatil muttaqin. Ada 5 tanda-tanda orang tersebut dikatakan benar-benar muttaqin, benar-benar bertakwa. Apa yang pertama? Alla yujalisa illa yasluhud dinu ma'ahu. Orang yang bertakwa itu senang bermajelis taklim. Nah ini panjenengan dugi mriki termasuk mugi-mugi termasuk golongan yang bertakwa, senang bermajelis taklim. Kenapa bermajelis taklim? Dengan majelis taklim itu kita menambah wawasan keagamaan kita, menambah baik akhlak kita, semakin tentram hati kita. Kenapa Pak? Dikatakan orang yang bermajelis taklim itu, kata Rasulullah kama qala Rasul, maka disebutkan dalam hadisnya berkatakan, lau annakum wa idza marartum min riyadil jannah farta'u. Jika kamu berjalan pada satu taman-taman surga, farta'u. Apa makna farta'u? Farta'u itu singgahlah, duduklah, ambil sebanyak-banyaknya di taman-taman itu. Kalau ada airnya, timba airnya, minum yang banyak. Kalau ada makanan, ambil makanannya yang banyak. Maksudnya apa? Jenengan dalam majelis-majelis ilmu, dikatakan dalam taman-taman surga. Qalu wa mariyadil jannah ya Rasulullah. Maka sebagian sahabat mengatakan, apa itu taman-taman surga? Hilaqudz dzikri. Katakan hilqatudz dzikri, yaitu Nabi mengatakan adalah halaqah zikir atau halaqah ilmu. Maka ketika kita berkumpul seperti ini, termasuk kita ini lagi memperbaiki agama kita. Kalau kemarin sholatnya belum maksimal, belum senang jamaah, karena bermajelis taklim akhirnya senang jamaah. Yang dulunya nggak senang baca Quran, karena bermajelis taklim dapat ilmu, akhirnya semangat, termotivasi baca Quran. Nah, kalau ada majelis itu mendekatkan diri kita kepada Allah, litaqarrub ilallah, semakin kita senang mendekat kepada Allah, majelisnya bener nih Pak. Tapi justru ketika kita bermajelis, majelis itu membuat kita semakin membenci saudara kita, menjauhkan kita dari petunjuk Allah. Lek lungguh panas, jenengan adem napa panas niki? Hah? Apa karena AC-nya nyala nggih? Adem yang dimaksud niku napa Pak? Kita itu merasa ada rahmat Allah yang turun, sehingga kita merasa rukun, berukhuwah, bersatu padu sama-sama untuk mencari thalabul ilmi. Maka Nabi mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, dia di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Menawi ketika jenengan lagi thalabul ilmi niku lagi sendenan layah-layah, moro-moro malaikat Israel dugi, Pak. Wa qabattuhu alaihi, diambil kepalanya, ruhnya. Jenengan insyaallah fi sabilillah, orang yang mati di jalan Allah. Ya mendingan meninggal dalam kondisi kita bermajelis ilmu. Niku yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan, idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yara wabalan 'alaihi. Jika orang tersebut mendapati sesuatu yang besar dari urusan dunia, dia melihatnya berkacamata sebagai ujian atau fitnah baginya. Jadi orang yang bertakwa itu mendapatkan anugerah yang besar, punya anak, anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng, sholih-sholihah, ini takut menjadi fitnah. Allah mengingatkan tuh, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, la tulhikum, jangan kamu itu dilalaikan oleh harta-hartamu, oleh anak-anakmu dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang menjalani seperti itu, yang mendapati seperti itu, dia dilalaikan seperti itu, wa may yaf'al dzalik, melakukan hal seperti itu, fa ulaika humul khasirun, dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi rugi Pak, nggak ada putra, nggak ada istri, nggak ada anak, tapi anaknya tersebut justru menjauhkan kita kepada
Allah. Amwalukum wa abnaukum, kemudian wa amwalukum fitnatul lakum, menjadi fitnah bagi kita. Berapa banyak Pak duwe anak setunggal tapi ndableke enggak karu-karuan, ngerepoti bapake. Masih galak ndonga yo karuan wis duwe anak siji wis ndang. Ini sebelah jenengan ada yang punya anak 10 tapi manut kabeh. Jebolan pesantren, bahkan sampai tingkatnya sampai profesor, doktor pendidikannya. Berarti apa Pak? Itu bukan menjadi fitnah. Maka kita mohon kepada Allah. Karena di antara kita di sini yang duduk itu kita punya ujian yang berbeda-beda. Panjenengan ada yang diuji dengan istrinya. Betul nggih? Duwe bojo siji cerewet ora karo-karuan. Lha sing guyu banter iki pengalaman dan pengamalan ya. Ada yang diuji dengan anaknya. Anaknya sudah satu semata wayang, masya Allah, mboten ngidap-ngidap ini. Ada yang diuji dengan orang tuanya. Wong tuane ku masih wis bojo pengen melu wae, Pak. Pindah merono melu mrene. Ya enggak masalah. Kadang-kadang istri kita bertengkar sama ibu kita. Lah ini kita milih yang mana? Sehingga ada istri kita mengatakan, "Kau pilih yang mana? Ibumu atau diriku?" Lah repot apa? Diuji. Ada yang diuji dengan tetangganya. Dia punya nggak ada tetangga di perumahan, rese, perkara parkir mau jadi masalah. Gara-gara Mbak sebentar Bu, niki kalau parkir mobilnya sebentar, dibal-bal konjuru tantin, masalah. Punya urusan dengan tetangga. Ada yang diuji dengan saudara iparnya, ya, ipar podo ipar jor-joran, sugi-sugian dan seterusnya. Semuanya bergelut dengan masalahnya masing-masing. Masih kata meneng ini ya, yo meneng mbek mikir. Oh iya bener juga ya. Aku ternyata duwe karo kae. Sudah seperti itu, Pak. Ada juga yang diuji dengan rekan teman sekerjanya. Ada yang di dinas, ada yang di sekolah, antar guru, ada yang di perusahaan, antar karyawan dan sebagainya. Semua punya masalah masing. Tapi itu bagi Allah kecil. Kenapa, Pak? Ukurannya itu amwalukum wa auladukum. Hartamu dan anakmu. Ini berat nih. Jenengan iso guyung-guyung apa? Karena jenengan masih punya harta. Coba saat ini jenengan pun habis-habisan, negara kita lagi kolaps, harga dolar seperti itu, inflasi tinggi, kemudian pertamax nggih munda. Kate pemasukan gajine yo pancet, pensiunan yo terus pundi Pak? Ya, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini Pak. Jadi menganggap sesuatu yang besar itu apa? Urusan dunia, takut menjadi fitnah. Dikasih anugerah waspada, dikasih musibah tetap harus sabar. Kemudian yang ketiga, idza sanahat lahu fursatun lil amalil khair igtanamaha. Ciri yang ketiga orang yang bertakwa itu, jika memiliki kesempatan yang sedikit saja untuk beramal kebaikan, dia akan menggunakannya semaksimal mungkin. Igtanamaha. Lah ini makanya ngapunten, ada dua jenis manusia yang dikatakan oleh menurut Sayyidina Utsman ibnu Affan, orang yang masyghulun, orang yang disibukkan dengan urusan-urusannya tetapi masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ada yang PNS, ada yang dokter, ada yang guru, ada yang bisnismen, tapi masih bisa baca Quran, bahkan mengkhatamkan Quran one day one juz, ikut odoj, one day one juz, satu hari satu juz, dengan juz al-fuqat ya. One day one juz beneran nih Pak, akhirnya setelah bulan khatam. Ada juga yang sholat duhanya tidak pernah ketinggalan, berangkat ke kantor, mampir ke musola di kantor, langsung sholat duha. Nah ini Pak, dikatakan orang yang masyghulun, orang yang sibuk tapi tidak disibukkan oleh dunia. Yang kedua adalah jenis manusia, dia nggak sibuk, pensiun sampun, pun pengangguran, tapi sholat nggak sempat, jamaah nggak pernah, majelis taklim juga ogah-ogahan, senengannya ngopi. Ngopi, mantu ngopi apa? Wes nyekeli HP lah, wong biyen ngapunten, nyekelane koran, sakniki nyekeli apa?
HP. Mari ngono apa? Pesen sopi. Wis sepuh tuku sopi. Nah ini Pak, orang yang nganggur punya kesempatan fursatun wasi'ah, waktunya luas tapi dia tidak mau mengambil manfaat di waktunya yang luas. Ini masalah yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang penting nih, nyambung teng masalah ini. Alla ya'kula minal halali khaufan ayyu khalitahu haramun. Orang yang bertakwa, benar-benar takwa itu, kata Sayyidina Utsman bin Affan, dia tidak makan kecuali yang halal, takut tercampur dengan sesuatu yang haram. Jadi ngati-ngati betul kalau masalah makan itu, dia takut makanannya itu tercampur dengan sesuatu yang haram. Dan ini sudah dicontohkan Pak. Contohkan oleh siapa? Makanya kalau ada pejabat itu sering umroh, itu bukan indikator takwa Mas ya. Ono pejabat senangannya sedekah, belum indikator takwa. Tapi kalau pejabat tidak korupsi, takwa. Pejabat tidak ngambil hak orang lain, takwa. Tapi sering umroh, belum takwa. Karena lawannya orang pejabat itu, dia mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk menguasai milik orang lain. Maka Nabi dicontohkan, Nabi itu pernah di rumah, di atas meja beliau itu ada 1 butir kurma. 1 butir. Nabi itu nggak menyia-nyiakan. Kalau ada sesuatu yang mubadzir, beliau akan tidak suka yang mubadzir, Pak. Beliau akan makan. Tapi Nabi itu punya aturan. Aturannya dari Allah, Nabi tidak boleh mendapatkan dari harta zakat maupun sedekah. Ini pernah saya tanyakan ke guru saya di pondok itu. Ustadz, kenapa Nabi itu diharamkan makan uang zakat atau harta zakat ataupun sedekah? Apa katanya? Untuk menjaga muru'atun Nabi, menjaga kehormatannya siapa? Oh, Nabi kok ngenteni sedekah, Nabi kok ngenteni apa duit zakat? Tidak boleh. Nah itu ada orang nitipkan kurma sedekah ditaruh di rumah Nabi, jatuh 1 butir Pak. Kemudian Nabi ketika mau mengambil itu tanya kepada istrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, liman, katanya, ini milik siapa 1 butir ini? Dikatakan ini adalah harta sedekah, dititipkan ke sini ya Rasul, jatuh 1 butir. Apa kata beliau? Laula anni khasyitu an taquma sadaqatin la akalathu. Andaikan ini bukan sedekah, aku pasti akan makan 1 butir ini. Berarti Nabi itu sangat takut makan yang haram, makan yang syubhat. Ini syubhat, bukan haram tapi syubhat yang remeng-remeng. Lain jenengan teng kantor moro-moro ono duwe Pak, 2 dai amplop coklat ya. Oh. Halal. Bapak, ini halal. Salaman ya? Apa ini? Enggak tahu uang apa ini. Gimana Pak? Sikapin jenengan? Wis kaon. Lah ini kejadian loh Pak. Makanya Nabi sendiri memberi contoh begitu. Dia mengatakan laukanat Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan kata bahasa lainnya andaikan, dan itu tidak mungkin anak Nabi itu maling nyolongan, tidak mungkin. Dzurriyyah Nabi itu nyolongan, tidak mungkin. Lau kanat Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah binti Muhammad, anaknya Muhammad, putrinya Muhammad itu mencuri, aku sendiri akan motong tangannya. Itu Nabi. Itu diwariskan kepada sahabat. Bagaimana Umar bin Khattab, kemudian cucunya Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah yang sangat hati-hati, terkenal zuhud dan wara'. Wara' itu menjaga dari hal-hal yang syubhat apalagi yang haram. Bagaimana kisahnya Pak? Dia punya amil, punya pekerja karyawan. Karyawan itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu punya karyawan untuk garap sawahnya, garap kebunnya. Ketika di malam hari beliau menerima laporan dari gubernurnya, dari wazir, menteri-menterinya, dia koreksi laporan-laporan tersebut. Dia menggunakan lampu besar untuk menerangi beliau bekerja di malam hari itu di kantornya. Jadi kantor presiden lah kalau sekarang, istana negara. Tapi istana dulu nggak ada istananya. Singkat cerita, datanglah ini karyawannya. Tahu yang datang itu adalah karyawan yang garap sawahnya beliau pribadi.
langsung dimatikan, diganti sama lampu yang lebih kecil, lampu teplek kalau sekarang. Sekarang tidak ada lampu ngoten, nggak betul ya. Diganti Pak. Setelah diganti bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menggantikan lampu yang besar itu diganti yang kecil ini? Katanya apa? Lampu besar ini lampunya dan minyaknya itu milik negara, dan saya ini ngoreksi laporannya uang negara. Loh sekarang kamu datang ini mau laporan apa? Laporan masalah pekerjaanmu sebagai tukang kebunnya pribadinya Umar bin Abdul Aziz. Maka itu urusan pribadi, maka ini aku punya lampu sendiri. Nah kalau urusanmu urusan negara pakai lampu yang besar, karena ini pribadi diganti lampunya sendiri. Pertanyaannya, berapa sih harganya minyak itu Pak? Minyak yang dipakai lampunya Umar bin Abdul Aziz itu. Lah cara saiki halah babano ayo omong sebentar ya. Kan ngoten Pak. Itu saking menjaganya supaya jangan sampai urusan pribadi memakai fasilitas negara. Lho saiki ora. Mobilnya plat merah dipakai mudik. Nanti beli bensin tagihannya diberikan kepada loh, kantor Pak ya. Tagihannya 2 juta, bensin dibawa ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, keliling, pakai mobilnya kan, mentang-mentang bapaknya pimpinan di kementerian. Lah ini Pak, terjadi banyak nih. Pakai urusan minyak saja nggak berani. Sekarang coba urusan masalah uang triliunan saat ini. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah ini, makanya ini contohnya Pak. Bagaimana Umar memberikan contoh seperti itu. Nah ini sudah dicontohkan jauh manusia ketika di awal diciptakan. Jangan tadi tak kisahkan sedikit tentang kita dulu belajar teori evolusi. Kita berasal dari makhluk namanya monyet, yang orang nyebut bahasa ilmiahnya Pithecanthropus palaijavanicus, Pithecanthropus erectus. Lek mbah-mbah mbok ngerti bunda ya. Kalau sing pernah sekolah-sekolah ngoten saestu. Kita berasal dari nenek moyangnya monyet. Itu tempatnya di Sangiran, Jawa Tengah, Magelang. Ternyata Magelang itu konon nenek moyangnya dari Vietnam. Pertanyaan saya, terus lek wis weruh nenek moyang kita ke Vietnam apa nyapo? Kita dari monyet. Enggak, kita enggak mau dikatakan dari kita mim Bani Adam. Karena kalau monyet itu enggak punya tugas di bumi, Pak. Tugasnya seperti bahimatul an'am, seperti binatang ternak. Urusannya cuma mangan, turu, ngombe, manak, mati. Sudah nih tak urusannya. Syahwat mau makan, minum, berkembang biak, habis itu apa? Mati, selesai. Tapi kalau urusannya mim Bani Adam, tugas pertamanya adalah apa? Ibadah, tauhid kepada Allah. Gimana ayatnya Pak? Wa ma khalaqtul nawal insa illa liya'budun. Yang pertama. Yang kedua, tugasnya apa? Apa kata Allah? Bahwa Allah mengatakan kepada Nabi Adam bahwa apa? Innahu aduwuka walizaujika. Sesungguhnya iblis itu musuhmu dan musuh istrimu. Jangan kamu dekati iblis. Jangan kamu berteman dengan siapa? Setan dan iblis tadi. Nah itu Pak. Makanya ketika kita teringat kisah bagaimana Allah itu mengumpulkan malaikat. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Langsung diinterupsi malaikat. Mereka mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, masa Engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbunuh-bunuhan, yang akan merusak di muka bumi ini? Pertanyaannya kok weruh malaikat, padahal belum diciptakan itu. Sehingga para ahli tafsir menyebutkan bahwa sebelum Adam itu ada makhluk yang lain, varian baru yang lain gitu kan, yang pernah tinggal di bumi tapi merusak dan saling membunuh. Sebagian ahli tafsir mengatakan demikian, sebagian tidak, itu hanya ilustrasi, tapi kita mengambil yang jalan tengah. Kemudian Allah langsung membantah, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku luweh tahu, luweh ngerti tinimbang awakmu. Aku lebih paham dari apa yang kalian tidak faham. Sehingga diciptakan, diambil saripati tanah itu, dibentuklah Nabi Adam sebaik-baik bentuk.
Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk. Kenapa sebaik-baik bentuk, Pak? Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu unsurnya unsur yang gaib, abstrak, dan tidak punya nafsu. Sehingga malaikat yang sujud ila yaumil qiyamah, yang rukuk ila yaumil qiyamah, yang menjaga arsy itu juga menjaganya terus. Duduk ya duduk tok, tasahud ya tasahud tok, jaga arsy tok ila yaumil qiyamah. Jenengan kira-kira lek ngomong sujud tok no, aja suwi-suwi, Pak. 5 menit yang ngeluh sirahe. Saya setuju ya? Kenapa kita bukan malaikat? Sedangkan makhluk yang lain, binatang, itu diciptakan dalam kondisi jasadnya ada, ruhnya juga ada, tapi laisa lahu aqlun, tidak punya apa? Akal. Coba jenengan kalau nggak ada akal ku coro sapi sing ngapain di sebelah ya, Pak. Jenengan jiret ya iso mencolot, Pak. Duwe akal. Tapi kan nggak punya akal ya, Bapak Aris gampang digeledak nih, belek langsung. Masuk lawemu gebuk deret tarik sampai jagale ya. Beruk langsung. Karena nggak punya akal. Iso endo lah endo akal, Pak. Tapi manusia punya akal. Makanya manusia kalau dia baik melebihi malaikat, tapi kalau buruk dan hina lebih hina daripada binatang. Mau binatang niki hina-hinanya binatang, nggak mau binatang membunuh anaknya. Manusia ada anak membunuh bapaknya, membunuh ibunya, ada ibu membunuh anaknya, ada suami membunuh istrinya, dan seterusnya. Karena akalnya ini kalau sudah di bawah, dia lebih rendah daripada binatang. Nah di sini, kemudian apa? Nabi Adam diajari yang kedua oleh Allah, ilmu. Diajari nama-nama di surga itu. Nah ketika malaikat ini protes, apa kelebihannya Adam sehingga engkau membuat varian baru ini, makhluk yang baru ini? Maka Allah mengetes, kalau kamu merasa pintar wahai malaikat, ambi'ni bi asma'i haula. Coba jelaskan nama-nama yang di surga ini. Mereka langsung mengatakan, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul, maha suci engkau ya Allah yang berilmu, dan kami enggak punya ilmu kecuali yang telah engkau berikan ilmu kepada kami. Nah kalimat subhana niki bentuk pensucian zatnya Allah, supaya Allah itu tidak dicacat karena faktor makhluknya. Makanya ana wong Pak lewat lanang wedok nih, sing wedok ayu, sing lanang wonge lawemu wireng, Pak. Jenengan pasti gak terima sini. Wah, ya iku gak boleh, bayu, gak boleh. Kudu ngucapno subhanallah mingkem wes, ojo bayu, gak boleh. Subhanallah tok, Pak, subhanallah. Makanya lah sing pernah umroh, pernah haji niku, kadang ndelok wong negro, wong Afrika, tingginya hampir 2 meter. Iku ketok untune karo mripate tok. Bayu ono makhluk. Enggak boleh kita mengucapkan subhanallah. Wis meneng. Ojo tambahin meneh. Wong kok wireng ini. Enggak boleh. Enggak boleh. Nah itu bentuk pengucapan. Kenapa? Karena itu ciptaan Allah, Pak. Kalau kita mencacat orang, mencacat makhluk, kita pada ini seyogyanya kita mencacat Gusti Allah. Ono wong kuru dikomentari. Kadang-kadang ono aku ningali, Pak. Naik mobil sama istri. Kemudian apa? Ketika posisi naik mobil itu dikatakan apa katanya? Di situ ada orang ibu-ibu, maaf bajuannya besar sekali, naik sepeda listrik. Nah, enggak kebayang toh, Pak? Nah, ngono ku ya rada nggunem pisan. Wah, iya kan. Subhanallah. Wes menang. Gak oleh bayu wes mari subhanallah terus bayu, gak oleh. Kenapa? Itu menambah dosa. Sudah subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan makhluk yang seperti itu. Ono wong cilik, wong cebol, ono sing tingginya melebihi ukuran yang umum, yang normal. Ada yang kurus, sak kurus-kuruse, sing lemu sak lemu-lemune. Ono sing kadang irunge mancung. Iku kabeh niku makhluke Gusti Allah. Ya kita bersyukur semua itu dalam posisi yang baik. Sing mancung ya indah dengan kemancungannya, sing pesek juga indah dengan kepesekan. Itu, Pak. Jadi nggak boleh mengucapkan bayi, nggak boleh, Pak. Cukup, okay? Kemudian yang kelima dikatakan
Yang kelima apa? Dawamut ta'ah wal ibadah yakhafu alla yuqbilu amalu. Orang yang muttaqin, yang benar-benar bertakwa. Ini masjidnya al-muttaqin ya. Orang-orang yang bertakwa itu dawamut ta'ati wal ibadah. Orang yang itu senantiasa rajin dan taat ibadah dan takut ibadahnya tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangga senang dengan ibadah boleh, tapi tidak boleh terlalu overacting, terlalu overconfident, terlalu percaya diri bahwa ibadahnya pasti diterima oleh Allah. Nah kita nggak boleh, kita harus yakin mudah-mudahan diterima, tapi nggak boleh, oh gak iso aku calon ahli surga. Nggak boleh Pak, kita mengucapkan insya Allah nahnu min ahlil jannah, insya Allah. Tapi harus diyakini insya Allahnya. Kenapa? Kita masih dapat jatah. Kenapa? Di hati kita masih ada iman, yang masih ada tauhid iman, la ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga, walaupun nanti transit dulu. Nah ini transitnya berapa lama? Yaumun ka'alfi sanah, satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Satu hari lek dihukum jenengan 2 tahun nang akhirat pingin dhewe Pak, hitungan dhewe. Tapi kita harus yakin orang yang terakhir masuk itu nanti orang, saya bilang di dalam kajian yang sebelumnya, orang yang ditulisi di jidatnya jahannamiyun, alumni neraka jahanam. Itu enggak punya amal apa-apa, sholat enggak, baca Quran enggak bisa, cuman punya apa? Iman lek dhek niku yakin Gusti Allah itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah di sini Pak, maka di sini ada sebuah hadis Nabi, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu. Jika Allah menghendaki suatu hamba mendapatkan kebaikan, ista'malahu, dia akan dipakai, dimaksimalkan oleh Allah jiwa dan raganya. Maksudnya apa? Jenengan kalau dikehendaki menjadi orang yang baik oleh Allah, dimudahkan untuk ibadah, diringankan untuk jamaah, disenangkan untuk silaturahim. Itu artinya panjenengan itu posisinya dikehendaki kebaikan. Kemudian wa yuwaffiquhu lil khairi, dan jenengan akan mendapatkan taufik petunjuk hidayah untuk berbuat kebaikan fi awakhiril umri, di penghujung umurnya. Tsumma qabattuhu tsumma yaqbiduhu alaihi, kemudian jenengan akan diambil, diwafatkan dalam kondisi beramal kebaikan seperti itu. Dan dulu biyene sik nom-nomane jenengan wis kongkon salat wangel. Ya mau males, apa meneh sik dadi PNS Pak, wis urusane ndelok ijam ae. Apa iki mrono. Setelah wis tuwek pensiun, seneng ibadah, seneng jamaah, seneng ikut majelis taklim. Jenengan syukuri niku. Termasuk apa? Yuwaffiquhu lil khair, jenengan dapat petunjuk untuk beramal kebaikan. Fi awakhiril umri, di penghujung umur, di akhir-akhir umurnya jenengan. Tsumma yaqbiduhu alaihi, kemudian Allah ambil, Allah wafatkan dalam kondisi jenengan beramal baik tadi. Maka jenengan alhamdulillah niki, mudah-mudahan kita semua yang sepuh-sepuh, mbah-mbah niki sedaya mugi-mugi semuanya wafatnya mangke husnul khatimah. Nah itu termasuk min alamati husnul khatimah, tanda-tandane wong niku bakal husnul khatimah. Lek remen pengajian, remen salat jamaah, remen salat sunnah, qobliyah ba'diyah, remen salat duha, apalagi tahajud qiyamul lail, ya Pak. Kemudian apalagi seneng sedekah, seneng silaturahim, niku termasuk min alamati husnil khatimah. Tanda-tandane panjenengan bakale akan wafat insyaallah husnul khatimah. Sapa sih mboten seneng Pak? Makanya ada orang-orang dulu pernah ada jamaah kita Pak, ngapunten nih. Ketika kita di Bali itu ada kajian seperti ini Pak, ada maghrib sampai isya ngeten niki. Wonten mbah niku yuswane sampai 80 lebih, hampir 90-an. Nggih kayak mirengaken pengawasan ngeten niki. Nah niku bersandar selonjor kayak mbah ngeten niku. Tirem, ternyata napa? Tileme pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibangunkan Mbah, sampun isya Mbah. Blek. Jadi bayangkan Pak, lagi dengarkan majelis ilmu, dengarkan kalam-kalamnya Allah, firman Allah dan hadis Nabi, diwafatkan dalam kondisi yang paling enak, paling tenang, lagi leyeh-leyeh, dengarkan sambil tilem tapi bablas. Makanya sing turu-turu waspada nih.
Sing ngantuk-ngantuk niki moro-moro diambil gak balik maneh kowe. Ayo langsung Pak, apa Pak? Salat jenazah langsung ya. Mantu nisa langsung salat jenazah. Nah ini insyaallah min alamati husnil khatimah. Nah, ini bukan ngeritik wong-wong sing ngantukan mboten. Ya. Cuma kula wedi karena kula enggak ada trauma niku. Ketika kajian ngeten iki ternyata ada yang mening. Nah, sing biasa sing pojok-pojok ngeten iki, Pak. Kadek selonjor ngeten ya, merem ngeten ya. Nah, biasa moro-moro plek lah gitu, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya ini mendapatkan akhir yang baik. Maka Allah menutup ayat tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dikatakan janganlah kamu wafat mati ya dengan cara kecuali dalam kondisi berstatus muslim. Nah, syaratnya menjadi muslim itu cuma satu, Pak. Rukun Islamnya 5 niku dipenuhi nih. Syahadat, salat, kemudian apa lagi? Zakat, puasa dan haji. Kalau haji ini man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu pun nanti bukan berarti orang yang nggak berangkat haji. Memang ada orang yang ditok memang nggak bisa haji, Pak. Tapi amalannya melebihi orang yang makanya lah dodolan travel kan gampang. Al hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Jadi koyo-koyo jalan surga itu cuma haji tok. Padahal jalan surga itu banyak. Napa jalan surga, Pak? Banyaknya. Contohnya apa? Hah? Loh, enggak cuma ngaji banyak. Orang yang apa contohnya? Orang yang memberikan sedekah. Orang yang mengucapkan kalimat zikir la ilaha itu jalan surga semua. Miftahul jannah kalimatul la ilaha illallah. Jalan surga itu banyak. Jadilah dodolan haji ini ya enak panjenengan. Pokoknya haji bakalnya masuk surga. Tapi kita nggak tahu haji itu diterima atau tidak. Perjuangannya itu Masya Allah. Bagaimana Nabiullah Ibrahim sama anaknya Ismail sama Hajar diabadikan dalam ritual-ritual ibadah haji. Nah, baik lagi dan ceritanya apa wau? Nabi Adam. Nabi Adam mampu menjelaskan seluruhnya nih, Pak. Balik mana nih? Mampu menjelaskan semuanya. Beliau dikasih ilmu sama Allah. Dan ilmu itu diwariskan karena apa? Manusia berakal itu akan menjadi orang yang mulia dengan ilmu. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya itu mengatakan al-alim, orang yang alim, mutahattik, ya, orang yang alim tapi itu berbuat yang buruk, ya, fasadun kabirun alimun mutahattikun. Itu syairnya beliau begitu. Kerusakan yang besar apabila ada orang yang berilmu tapi rusak akidahnya, rusak amalnya. Kemudian apa? Wa fasadun saghirun, ya, abidun atau jahilun mutanassik. Dan kerusakan berikutnya yang kecil, orang yang jahil, yang bodoh tapi ahli ibadah. Jadi orang yang ahli ibadah tapi jahil itu kerusakannya nggak sepiro. Tapi kalau orang berilmu yang rusak itu dampaknya luar biasa. Makanya satu orang profesor sesat itu bahaya. Tinimbang wong tani sing ahli ibadah tapi ibadahnya nggak ada contohnya dari Kanjeng Nabi. Itu nggak seberapa. Tapi orang yang alim dengan pemikirannya, dengan pemandangan-pandangannya itu bahaya. Lebih membahayakan daripada orang yang ahli ibadah. Nah, bagaimana Nabi Adam? Kemudian ketika itu Nabi Adam sendirian nih, jomblo nih. Allah Maha tahu dia dibutuhkan Nabi Adam. Ketika tidur langsung diambilkan dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Diciptakan makhluk yang bernama manusia perempuan min unsa, namanya Hawa. Bukan Siti ya, tambahan Siti, Hawa. Nah, Hawa ini ketika Nabi Adam bangun melihat, loh, kok ada makhluk yang seindah itu, belum pernah. Jinsinnya sama jenisnya tapi model bodinya beda. Ya, itu dikasih pakaian itu, Pak. Nabi Adam langsung, namanya juga masih normal. Stop, katanya Allah. Jangan dipegang dulu. Harus dihalalkan. Maka dinikahkan sama Allah. Langsung dihalalkan. Nah, ketika dihalalkan, Pak, ngapunten, maka kemudian Nabi Adam fakulu minha, ya, fakulu minha haitsu ragadan, makanlah minumlah dari surga ini terserah kamu. Cuman pesan Allah satu, wala taqraba
hadhihi, jangan kamu sekali-kali dekati pohon ini. Semua boleh kamu makan, semua boleh kamu nikmati, kecuali wala taqraba, jangan dekati, jangan dimakan, jangan dekati. Mendekati saja nggak boleh, apalagi makan. Nah itu celah itu, iblis tahu. Maka dia mengatakan la aq'udanna la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim ya wala tajidu aktsaruhum syakirin. Ya Allah, karena Engkau telah menghukum aku seperti ini, aku orang yang mal'un, yang terlaknat, aku bersumpah atas fabi'izzatika, dengan keagunganmu ya Allah, aku akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Tsumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau tidak akan dapatkan dari Bani Adam itu kecuali yang sedikit sekali yang bersyukur kepadamu. Jadi fungsinya iblis itu cuma satu, menyebabkan kita nggak syukur. Makanya lek wong sambat bae status sambat, kate ngomong aduh wis angel sembarang. Bisa jadi itu sudah terkena virusnya siapa? Iblis. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kau tidak akan mendapatkan mereka kecuali sedikit sekali yang bersyukur kepadamu. Dan ini mengerikan sekali. Cuma enggak jadikan orang itu menyembah kepada selain Allah, boten. Iblis itu menyesalkan supaya dia tidak bersyukur. Ya benar Pak, Nabi Adam ini sudah suruh makan semuanya boleh, tapi satu ini penasaran juga. Apa katanya? Datang iblis, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah dengan nama Allah, wa aqsamu billah, demi Allah Adam, demi Allah Hawa, aku ini benar-benar tulus ngasih nasihat untuk kamu. Apa nasihatnya Pak? Allah itu melarang kamu makan buah ini supaya kamu illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin, supaya kamu enggak jadi malaikat, supaya kamu enggak jadi orang yang menetap, orang yang abadi di surga. Karena kamu itu sudah diplot nanti akan diciptakan, akan dikirim ke bumi. Inni ja'ilun fil ardi, di bumi, enggak akan dikirim ke sana. Maka apa Allah melarang kamu supaya kamu enggak dikirim ke sana. Kalau kamu makan buah itu Adam, kamu akan kekal dengan pohon khuldi. Nah, syajaratul khuld. Yang ngasih nama itu adalah iblis. Allah enggak menyebutkan nama pohonnya. Allah menyebutkan la taqraba hadhihi syajar. Pohon ini Allah enggak nyebut nama. Tapi yang mengatakan syajaratul khuldi, pohon keabadian, adalah iblis. Nabi Adam enggak mau, tegah, istiqomah, enggak mau. Dirayu istrinya Hawa merayu suaminya. Lah mana-mana wong lanang karo kalah wong maka ada istilahnya ikatan suami takut. Ikatan suami takut. Lah bojone sing njaluk, Pak, masih ngutang direwangi. Nah ini diambil. Nah, ini digambarkan dalam Al-Qur'an, dalam surah di Al-Baqarah. Fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Fa akala minha, maka keduanya Adam dan Hawa itu memakan buah ini. Fabadat lahuma sawatuhuma, pakaiannya semuanya rontok, pakaiannya kemudian terbuka, auratnya kelihatan. Ya, yakhsifani 'alaihima, mereka bersembunyi dan mencari daun-daun yang di surga itu, min waraqil jannah, untuk ditutupkan kepada aurat mereka. Apa maksudnya Pak nih ya? Urusannya kali ini gimana loh? Kali 5 hal tadi. Apa katanya Allah? Bahwasanya hati-hati dengan makanan kalian. Urusannya kalau salah makan seperti Nabi Adam dan Hawa, itu larinya kepada auratmu akan terbuka, aibmu akan terbuka, dan kamu cenderung kepada syahwat kepada sesamamu. Makanya wong iku lek biasa lek korupsi senengane mesti ya naudzubillah zina. Niku Pak. Makanya Allah mengatakan, gimana dalam Al-Quran sebutkan, ya, fal yanzuril insanu ila ta'ami, perhatikan makanannya. Makanan apa? Bukan cuma zatnya tapi juga prosesnya. Nah inilah pesan 5 daripada Sayyidina Utsman ibnu Affan kepada kita di dalam kitab Tauhid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari hal yang 5 ini Pak, ya, supaya kita semuanya selamat. Ya, bukan menjauhkan, 5 ini tanda-tanda yang harus ada pada diri kita, dan kita harus mengikuti petunjuk
daripada yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita menjaga segala hal yang haram, terutama makanan-makanan kita, minuman-minuman kita dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Karena kalau kita salah makan dengan yang haram dan syubhat, nanti akibatnya adalah kita akan senengane hal-hal sing berbau syahwat. Makanya ana wong kok senengane libidonya tinggi, nafsu tok. Perhatikan, mangane opo? Jangan-jangan tercampur dengan barang-barang yang syubhat atau yang haram. Nauzubillahi min dzalik. Demikian sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.